Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Materi kali ini adalah zaman penjajahan di Indonesia. Sebelum kita mempelajari bangsa-bangsa mana saja yang menjajah dan menjelajah Indonesia, ada baiknya kita simak terlebih dahulu pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu usaha untuk melakukan sistem permukiman warga dari suatu negara di luar wilayah negara induknya atau negara asalnya. Sementara itu, imperialisme adalah usaha untuk memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan dengan mendirikan imperium atau kekaisaran. Berikut adalah bangsa-bangsa dari Eropa yang berhasil menjajah dan menjelajah Indonesia. Pertama, bangsa Portugis. Pada tahun 1512, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao mulai berlayar menuju Kepulauan Maluku. Kemudian pada tahun 1521, Antonio de Brito diberi kesempatan untuk mendirikan kantor dagang di Ternate dan benteng Santo Paulo sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Nah, orang-orang Portugis ini awalnya dianggap sebagai sahabat oleh rakyat Ternate, namun lama-kelamaan mereka dianggap sebagai musuh. Kedua, bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, pelaut Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku setelah terlebih dahulu singgah di Filipina. Kedatangan pelaut Spanyol ini pun disambut baik nih oleh warga Tidore. Nah, bangsa Spanyol ternyata dimanfaatkan oleh rakyat Tidore untuk bersekutu melawan rakyat Ternate. Akhirnya pada 1534 diterbitkanlah Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa ini isinya antara lain pernyataan bahwa bangsa Spanyol memperoleh wilayah perdagangan di Filipina, sedangkan bangsa Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku. Ketiga, bangsa Belanda. Proses penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia memakan waktu yang lama, mulai dari tahun 1602 sampai 1942. Penjelajahan bangsa Belanda di Indonesia diawali oleh berdirinya Persekutuan Dagang Hindia Timur atau yang dikenal VOC. Pada tahun 1596, penjelajah Belanda Cornelis de Houtman mendarat pertama kali di Indonesia. Kemudian pada 1598, bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kali kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Upaya Belanda untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin kuat di antara sesama pendatang dengan mendirikan VOC untuk menyaingi Persekutuan Dagang Inggris dengan nama East India Company. Pada tahun 1619, kedudukan VOC dipindah ke Batavia yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Jonkon. Kemudian, VOC diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan. Nah, pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan tidak dapat melaksanakan tugas dari pemerintah Belanda. Faktor penyebab kemunduran VOC yaitu: yang pertama, banyaknya jumlah pegawai VOC yang korupsi; yang kedua, rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan; dan yang ketiga, berlangsungnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah. Akhirnya pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan pemerintah Belanda mencabut hak-hak VOC. Kemudian pada tahun 1806 terjadi perubahan politik di Eropa sehingga Republik Batav dibubarkan dan berdirilah Kerajaan Belanda yang diperintahkan oleh Raja Louis Napoleon. Selanjutnya, masa Dendels.
Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels dikenal sebagai penguasa yang disiplin dan keras sehingga mendapat sebutan Marsekal Besi atau Jenderal Guntur. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels seperti melakukan pembangunan fisik, yaitu membangun pabrik senjata, membangun benteng pertahanan, menarik penduduk pribumi untuk menjadi tentara, membangun pangkalan armada laut di Anyar dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang 1000 km yang kemudian dikenal dengan Jalan Raya Daendels. Ia juga melakukan pembangunan ekonomi seperti memungut pajak hasil bumi dari rakyat atau kontingenten, menjual tanah negara kepada pihak swasta asing, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi atau Prenjersstelsel, dan mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil panennya kepada Belanda dengan harga yang murah. Selanjutnya, masa Jensen. Pada tahun 1811, pemerintahan Daendels diganti dengan Jensen. Nah, ternyata Jensen ini tidak secakap Daendels baik dalam memerintah maupun dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Hingga pada 18 September 1811, Jensen akhirnya menyerah dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Keempat, bangsa Inggris. Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 lewat Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles ini dia menempuh beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian pada 1816 terjadi penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris kepada Belanda. Dari pihak Inggris diwakili oleh John Vandal dan dari pihak Belanda diwakili oleh Van der Capellen. Sehingga pada 1816 berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Selanjutnya, masa sistem tanam paksa. Nah, untuk menutup kekosongan kas, pemerintah Belanda mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, aturan tanam paksa ini diprakarsai oleh Johannes van den Bos. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. 1. Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk Kulturstelsel agar ditanami jenis tanaman perdagangan. Kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk Kulturstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayar pajak. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian diganti dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik Belanda. 4. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi. 5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. 6. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani akan ditanggung pemerintah Belanda. 7. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Nah, aturan tanam paksa ini dimulai pada tahun 1830. Selanjutnya, masa liberalisme. Politik pintu terbuka di Indonesia berlangsung antara tahun 1870 hingga 1900. Periode ini disebut dengan zaman berpaham kebebasan atau liberalisme. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan seperti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, Undang-Undang Agraria itu isinya berupa pernyataan bahwa semua tanah yang terdapat di Indonesia adalah milik pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, Undang-Undang Gula berisi pernyataan bahwa setiap tanaman tebu tidak boleh diangkut keluar wilayah Indonesia dan hasil panen tanaman tebu harus diproses di pabrik-pabrik gula dalam negeri.
Kurang lebih seperti itulah cerita tentang zaman penjajahan di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, saya Ridwan Putra pamit, salam 1 TKD.